Awal tahun 2025 ini udah banyak ya HP-HP resmi baru yang bertebaran. Tapi buat tim mendang-mending rasanya itu kayak ada yang kurang. Kayak belum lengkap aja gitu ya kalau belum lihat yang ini. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Januari kemarin kan udah ada tuh mid-range Redmi Note 14 series. Sekarang giliran Poco X7 series yang nongol. Gua sendiri pegang yang Poco X7 Pro 5G warna hitam. Secara feel handling sih form factor dan dimensinya masih mirip X6 Pro. Paling lebih berat dikit sekitar 5-10 gram lah. Ya X7 Pro ini masih jadi HP mid to high yang termasuk ramah di telapak tangan, nggak terlalu gede-gede banget. Desainnya lumayan berubah drastis ya, penempatan kameranya kayak iPhone X gitu, dual lens vertikal. Menurut gua sih asik aja dilihatnya, lebih clean, lebih simple, dan BTW area backdoornya walaupun full black tapi dibagi dua ya, area kiri sekitar 40% lebih pekat, area kanan sekitar 60% lebih terang. Jadi kesannya kayak two tone gitu, dan bahannya masih sama kayak dulu pakai polikarbonat, tapi looksnya ini kelihatan hampir kayak kaca ya. Di Poco X7 Pro ini kita dapat upgrade yang lumayan signifikan. IP ratingnya udah up dari sebelumnya IP54, sekarang udah IP68 coy. Udah berasa kayak megang HP flagship aja nih jadinya. Jadi berasa lebih aman buat bawa-bawa pergi, terutama di musim hujan kayak begini ya. Nah untuk portnya masih ada infrared blaster di atas, dan buat slot kartunya dia udah nggak ada buat micro SD ya. Kenapa? Karena kapasitas bawaannya udah gede. RAM bisa dapat 12GB LPDDR5X, storage-nya dapat 512GB udah UFS 4.0. Gak heran sih ya dapat spek yang mentereng begini, karena memang spek itu jadi jualan kebanggaan dari Poco yang masih lumayan susah lah buat ditiru para kompetitornya. Termasuk juga untuk chipset kita dapat upgrade dari Dimensity 8300 Ultra sekarang jadi 8400 Ultra. Walaupun secara angka beda dikit, tapi si 8400 Ultra ini punya 8 core yang semuanya adalah big core Cortex A725. Cuma dibedain speednya aja. Makanya kalau kita benchmark skornya lumayan lah bedanya. Di Antutu 1044 dapat hampir 1,6 juta. Kalau Poco X6 Pro itu kan cuma 1,2 jutaan. Nah di 3D Mark stress test 20 kali looping bisa dapetin stability 52%. Masih termasuk oke, mengingat ini adalah chipset papan atas, suhu tertingginya ada di 51 derajat Celcius, dengan bagian terpanas smartphone ada di frame-nya nih, tapi masih aman ya untuk dipegang tangan. Untuk sistem coolingnya X7 Pro ini pakai liquid cool teknologi 4.0. Intinya dia itu bisa nyalurin untuk ngebuang panas dengan lebih baik dan efisien, biar suhu HP bisa lebih stabil dan terjaga walaupun ngerjain yang berat-berat. Nah untuk gaming udah pasti aman, game 3D kompleks kayak PUBG Mobile, Genshin Impact itu bisa dapat 50-an FPS tanpa gejala overheat setelah main di atas 30 menit. Dengan performa yang udah tergolong kencang kayak gini, kita masih bisa dapetin battery life yang nendang. Baterainya 6000 mAh, ada kenaikan 1000 mAh dari X6 Pro, padahal dimensi bodinya ini kan mirip ya. Ngecasnya nggak main-main, 45 menit aja buat full charge. Bisa juga pakai casan third party, tapi memang agak sedikit lebih lambat. Nah untuk ketahanannya, buat streaming video sejam baterainya berkurang 7%, kalau buat main game sejam berkurang 9% aja. Jadi total bisa tuh ya sampai 10 jam non-stop. Nah ngomongin soal streaming, pakai Poco X7 Pro ini berasa nikmat. Sama kayak HP mid to high Xiaomi yang lainnya, X7 Pro kebagian sertifikasi combo HDR10 dan Dolby Vision. Di Netflix tampilannya mentok maksimal, BTW brightness-nya bisa sampai 3200 nit, refresh rate 120Hz. Tapi ada catatan, refresh rate-nya ini bakal otomatis turun ke 60Hz kalau suhu HP nyentuh di atas 50 derajat Celcius. Nah selain support Dolby Vision, yang juga gue suka dari layar HP menengah ke atasnya Xiaomi itu banyak opsi tuningan warnanya. Ada Original Color Pro, Vivid, Saturated, dan Advanced, dimana ada opsi P3 dan sRGB untuk editing foto dan juga video biar lebih optimal. Untuk speakernya juga mantep, stereo atas bawah, volume mentok dia nggak pecah, karakternya lebih dominan treble, bassnya rada kering, dan HP ini juga punya haptic feedback yang cukup bagus ya, bisa kita atur tingkat getarannya. Next kita ngomongin OS-nya, udah pakai Android 15 nih coy. Pas video ini diupload, security patch-nya ada di Desember 2024, dibalut HyperOS versi 2020. Responsivitasnya mantap, animasinya fluid banget. Kayak kalau kita lagi munculin control center atau jendela notif itu enak dilihat ya, smooth banget.
Tapi secara garis besar tampilannya ini masih sama, nggak banyak berubah ya. Bloatware bawaan juga lumayan dan juga masih ada selipan ads di aplikasi bawaan kayak File Manager atau Mi Video gitu. Nah untuk fitur AI yang ada di Poco X7 Pro ini ada beberapa kayak di aplikasi Notes, Galeri, Recorder, termasuk juga ada AI Interpreter buat translate. Lengkap sih ya, cuma nggak ada fitur Circle to Search aja. Untuk AI Gemini punya Google juga ada. Nah, kustomisasi OS-nya juga masih mirip-mirip versi yang sebelumnya. Disediain ada beberapa opsi layout untuk lock screen, bisa ubah ukuran icon dan background app drawer, tampilan always on display yang beragam, tapi maksimal ini cuma 10 detik aja tampilnya. Juga bisa ubah animasi untuk notifikasi dan animasi fingerprint. BTW untuk fingerprint under display-nya ini termasuk mantep ya. Memang bukan ultrasonic yang super ngebut ya, tapi ini udah termasuk cepat juga kok untuk nempelin jari, kurang dari setengah detik itu udah bisa kebuka. Nah terakhir soal kamera, ya kita tahu HP-HP-nya Poco itu bukan kamera sentrik, jadi ekspektasi kita harus disesuaikan. Ya kali ya udah dapat spek kenceng, pengen kamera yang mantap juga, ya nggak laku dong ntar HP-HP flagship ya. Setupnya dia sederhana aja, dual kamera 50 megapiksel wide ada OIS dan 8 megapiksel ultra wide. Yap, tahun ini kita masih belum bisa ngerasain lensa tele di HP Poco. By default kita dikasih 3 opsi focal length, ada 0,6 kali, 1 kali dan 2 kali zoom. Maksimal zoomnya ada di 10 kali aja. Ada mode lain kayak portrait itu kita bisa pakai 26 atau 35 mm, sedangkan mode night bisa pakai 0,6 kali dan 1 kali zoom. Shutter length-nya cukup responsif dan selama pakai Poco X7 Pro ini gue hampir selalu pakai lensa utamanya buat motret. Hasil fotonya cukup ciamik, kontrasnya tinggi dengan dynamic range yang luas dan buat rekam video ini bisa up to 4K 60 fps. Sedangkan untuk lensa ultra wide-nya cuma 8 megapiksel aja, sebenarnya masih kurang nendang. Kalau untuk foto di outdoor sih aman, tapi di dalam ruangan, nah ini agak kewalahan. Oke, sekarang kita lagi ngerekam kamera utama, main kamera 4K 60 fps di Poco X7 Pro. Ini gua sambil jalan agak cepat dan ini dynamic range-nya sih so far so good. Tuh awannya lagi lumayan mendung ya. Tuh, nah teman-teman bisa nilai sendiri stabilisasinya. Kalau di previewnya ini bagus stabilisasinya. Kamera depannya kita dikasih 20 megapiksel, kualitasnya enak dilihat. Tapi sayangnya buat perekamannya ini ya, mentoknya di Full HD 30 fps aja. Oke, kesimpulannya kalau dibanding pendahulunya kita bisa ngerasain kalau X7 Pro ini dapat peningkatan yang lumayan. Paling terasa sih chipsetnya. Terus IP rating juga udah up jadi IP68, layar sekarang makin terang dan baterai juga lebih gede, lebih kencang ngecasnya. Semuanya dibalut dalam desain yang lebih simple tapi tetap eye catching.